Permasalahan apa yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif? Tidak semua permasalahan itu bisa dibuat bentuk rekursifnya, ya. Nah, terdapat beberapa ciri dari permasalahan yang bisa diselesaikan secara rekursif. Ini beberapa ciri ini ya. Anda harus bisa bahasa Indonesianya bisa memilah mana permasalahan yang bisa dibuat rekursif, mana yang tidak bisa dibuat rekursif ya. Ciri pertama dari permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan fungsi rekursif ya. Yang pertama, dia memiliki kasus sederhana yang bisa langsung diselesaikan ya. Contoh misalnya permasalahan mencari faktorial. Misalnya n faktorial. Nah, itu kan apa? N kali n min 1 kali n min 2 seterusnya sampai kali itu, ya kan? Itu faktorial. Misalnya 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 seterusnya sampai kali 1. Ya. Nah, permasalahan faktorial itu memiliki kasus sederhana yang dapat diselesaikan langsung. Contoh ya, 20 faktorial. Nah, Anda kan sulit ngitungnya ya. 15 faktorial. Anda juga sulit ngitungnya. Kalau 0 faktorial, nah Anda kan pasti tahu 0 faktorial nilainya 1. Nah, itu maksudnya ya. 0 faktorial itu merupakan kasus sederhana. Ya, kita bisa tahu jawabannya. Contoh lain ya, misalnya pangkat. Misalnya 10 atau misalnya A pangkat 10. A pangkat 10 itu kan sama dengan A kali A kali 10 ya. Kali A dan seterusnya sampai 10 kali. Ya. Misalnya 9 pangkat 15 berapa? Anda kan nggak tahu jawabannya, sulit kan? 8 pangkat 9 pangkat 20 Anda nggak tahu. Kalau gini, 9 pangkat 0. Nah, 9 pangkat 0 nggak usah mikir ya. 9 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, 9 pangkat 0 ini adalah kasus sederhananya atau bis case ya, di mana Anda bisa tahu langsung jawabannya. Nah, itulah bis case ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ada 3 ciri di mana suatu permasalahan bisa diselesaikan menggunakan fungsi rekursif. Yang pertama, dia punya kasus sederhana yang bisa langsung diselesaikan atau kita tahu jawabannya ya. Contoh, kalau kasus faktorial, permasalahan faktorial 0 faktorial, kita langsung tahu jawabannya. Permasalahan pangkat 9 pangkat 0. Nah, kalau pangkat 0, maka itu adalah kasus sederhana. Berapapun pasti hasilnya 1. Kemudian ciri kedua, kasus yang kompleks bisa diuraikan menjadi kasus yang identik dengan ukuran lebih kecil, ya, atau recursive case, yang namanya recursive case. Contoh, ya, contoh, n faktorial bisa diuraikan menjadi n kalikan n min 1 faktorial, ya, misalnya 10 faktorial itu kan sama dengan 10 dikalikan 9 faktorial. Nah, Anda lihat di sini, awalnya permasalahannya adalah menghitung 10 faktorial. Terus diubah menjadi ini. Sama-sama faktorialnya. Ya, sama-sama
faktorialnya. Tetapi perbedaannya apa? Sekarang kan lebih mudah. Kalau tadi menghitung 10 faktorial, kemudian sekarang menjadi menghitung 9 faktorial. Sama-sama faktorialnya, tapi lebih mudah atau ukurannya lebih kecil. Kalau 9 faktorial, gimana? 9 kali 8 faktorial. Nah, ya kan? Anda perhatikan di sini, permasalahan 9 faktorial diubah menjadi sama-sama faktorialnya ya, 9 kali 8 faktorial. Nah, di sini ada 9 faktorial, ini ada 8. Sama-sama faktorialnya tetapi lebih mudah. Ya. Contoh lain, nah, kita kembali ke pangkat. Pangkat. Misalnya 9 pangkat 17. Kan bisa kita uraikan menjadi 9 dikalikan 9 pangkat 16. Nah, kan seperti itu. Nah, Anda perhatikan, awalnya 9 pangkat 17, kita uraikan menjadi permasalahan ini. Sama-sama pangkat ya. Permasalahannya ternyata sama-sama mengandung pangkat. Tetapi kan lebih sederhana. Awalnya 9 pangkat 17, diubah menjadi 9 pangkat 16. Kalau 9 pangkat 16, gimana? 9 pangkat 16. Bisa diurai menjadi 9 kalikan 9 pangkat 15. Nah, seperti ini ya. Awalnya 9 pangkat 16, sekarang permasalahannya berubah menjadi 9 pangkat 15. Sama-sama pangkat, tetapi lebih sederhana. Nah, itulah maksud dari ciri kedua ya. Jadi kasus yang kompleks, ya, kompleks, bisa diuraikan menjadi kasus yang identik, ya, tetapi ukurannya lebih kecil atau lebih sederhana. Ya. Awalnya untuk yang faktorial, ternyata bisa diubah menjadi faktorial yang lebih gampang. Awalnya pangkat, bisa diubah menjadi pangkat yang lebih gampang. Nah, itu ciri kedua ya. Ciri kedua itu namanya recursive case. Kalau ciri pertama namanya base case. Ya. Nah, sekarang kita masuk ciri ketiga. Dengan menerapkan karakteristik nomor 2, yang ini ya, nomor 2 berulang-ulang, recursive case akan mendekati dan sampai pada base case. Jadi kalau menerapkan karakteristik nomor 2 berulang-ulang, kita akan suatu saat ketemu base case. Contoh, ya, 9 faktorial. Kan sama bisa diubah menjadi 9 kali 8 faktorial. Ya. Nah, sekarang coba kita terapkan lagi pada 8 faktorial. 8 faktorial bisa diubah menjadi 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial bisa diubah menjadi 7 kali 6 faktorial. Nah, kalau kita terapkan berulang-ulang, kan akan masuk atau nyampe ke apa? 0 faktorial kan? Ya, nyampe juga ke 0 faktorial. Jadi, kalau kita menerapkan karakteristik ini berulang-ulang, suatu saat kita akan sampai ke 0 faktorial. Nah, itu maksudnya. Ya. Contoh pangkat, ya. 9 pangkat 5. Itu kan sama dengan 9 kali 9 pangkat 4.
9 pangkat 4. Kalau kita pecah, kan sama dengan 9 kali 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 sama dengan berapa? 9 kali 9 kuadrat. 9 kuadrat sama dengan 9 kali 9 pangkat 1. Nah, ini sudah nyampe ke base-case-nya. Ya, jadi kalau diterapkan yang nomor 2 ini secara berulang-ulang, nanti suatu saat pasti akan nyampe base case. Itu ciri yang ketiga. Nah, itu tiga ciri dari permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan algoritma rekursi. Ya, nah itu Anda harus memahaminya. Ya. Jadi Anda bisa memilah dan akhirnya nanti bisa ngoding kalau Anda paham tiga ciri-ciri ini ya. Nah, ini penting ya untuk memilah mana yang bisa diselesaikan pakai algoritma rekursif atau tidak. Terus sekaligus untuk ngodingnya ya kita pakai tiga ciri-ciri. Nah, ini ya ilustrasinya. Ini ciri-ciri kedua ya sebenarnya. Jadi algoritma rekursif itu cirinya algoritma yang bisa dipecah menjadi bukan algoritma permasalahan yang bisa diselesaikan yang menggunakan algoritma rekursif. Itu cirinya ini salah satunya ya. Ini ciri kedua. Ciri kedua ya. Dia bisa dipecah menjadi permasalahan yang lebih sederhana, tapi identik ya. Jadi permasalahan sederhana tapi identik permasalahannya. Kayak faktorial diubah menjadi faktorial lain yang lebih kecil, pangkat diubah menjadi pangkat lain yang lebih kecil. Nah, kalau Anda sudah bisa menganalisa permasalahan menggunakan tiga ciri-ciri tersebut, ya, untuk menulis fungsi rekursifnya itu mudah, ya. Jadi Anda analisa pakai tiga ciri-ciri tersebut, Anda cari base case-nya, Anda cari recursion case-nya, Anda cek apakah jika menerapkan recursion case itu akan nyampe ke base case. Kalau sudah memenuhi, ya kita tinggal menulis fungsi rekursifnya. Bentuknya seperti ini, pakai if else ya. Di if, ya kalau menemukan base case langsung dihitung. Ya, kalau menemukan base case langsung dihitung. Contoh 0 faktorial, jawabannya langsung 1. 9 pangkat 1, jawabannya langsung 9. Ya. Kemudian di else, ya, di else kita tuliskan permasalahannya kalau dipecah menjadi permasalahan lebih sederhana, ya. Contoh 9 faktorial sama dengan 9 kali 8 faktorial. Nah, pemecahan permasalahan menjadi permasalahan lain yang sama, permasalahan yang sama namun lebih sederhana, ditulis di recursion case-nya. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kan contohnya kita untuk menyelesaikan faktorial ya. Untuk menyelesaikan ini, maka dilakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi intinya Anda harus paham tiga ciri-ciri permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan rekursif ya, rekursif. Kalau sudah paham, Anda bisa memilah mana yang bisa diselesaikan, mana yang enggak. Kemudian Anda, keuntungan kedua, Anda bisa menulis kode dari fungsi rekursif.